Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Suwaida dengan NIM B1C1240008. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pengaplikasian rumus VLOOKUP dan VLOOKUP yang sudah saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai penggunaan rumus VLOOKUP ditambah dengan rumus string, yaitu left, mid, dan right. Jadi langsung saja saya akan masuk pada pengaplikasian rumus tersebut pada soal yang pertama. Nah, di sini saya sudah mempunyai data berupa ada kode, nama barang. Oke, saya akan isi kembali nama barangnya nanti. Kemudian ada harga, kemudian dan juga ada status. Nah, di sini dalam pengisian setiap kolom yang kosong ini saya akan menggunakan ataupun mengaplikasikan rumus VLOOKUP dari left, mid, dan right. Untuk nama barang, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP ditambah dengan left. Untuk harga, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP ditambah dengan mid. Dan status, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP ditambah dengan right. Nah, kenapa saya memilih masing-masing rumus yang berbeda? Rumus tersebut diacukan pada posisi dari kodenya. Kalau misalnya kodenya berada di posisi paling kiri, kita akan tambahkan left sebagai penambahan dari rumus VLOOKUP. Kalau dia posisinya berada di tengah, maka kita tambahkan mid. Kalau posisinya berada pada paling kanan, maka kita akan tambahkan pada right. Kemudian langsung saja untuk nama barang sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian tambahkan left, kemudian buka kurung, kita klik cells kodenya, kemudian kita hitung dia itu jumlah angkanya ada berapa, jumlah kodenya. Untuk nama barang dia itu ada 3 kode, yaitu B, O, dan 1. Kita masukkan 3, kemudian tutup kurung, kita blok cells. Nah, jangan lupa titik 2 sebelum kita memblok cells kodenya, cells referensinya, kemudian titik 2, kemudian kita blok, kemudian kita kunci menggunakan FN F4. Titik 2, karena nama barangnya itu berada pada cells kedua setelah dari kode, maka kita akan tambahkan 2, kemudian titik 2, kosong, tutup kurung, dan enter. Nah, kita tarik saja kursornya sampai ke bawah. Jadi ini adalah nama-nama barang dari kode yang posisinya berada di paling kiri menggunakan tabel bantuan dari tabel referensi dan rumus VLOOKUP ditambah left. Kemudian untuk harga saya akan menggunakan rumus sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, mid, kemudian buka kurung, kita klik cells kodenya, kemudian karena harga ini berada pada urutan atau start num-nya dia ada di 1, 2, 3, 4. Jadi kita ketikkan titik 2, 4, kemudian titik 2, kita hitung dia itu ada berapa jumlah num-nya, jumlah huruf dan angkanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0K. Jadi kita ketikkan 4, kemudian tutup kurung, titik 2, kita blok tabel referensinya, kemudian kita kunci menggunakan FN F4, titik 2, karena keterangan harga ini berada pada cells kedua, jadi kita masukkan angka 2, titik 2, kosong, dan tutup kurung, lalu enter. Kita tarik kursornya sampai ke bawah. Nah, ini adalah jumlah dari harga sesuai dengan kode yang sudah disiapkan dengan bantuan dari tabel referensi menggunakan rumus VLOOKUP ditambah dengan mid. Kemudian untuk status, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP ditambah right karena posisinya berada di paling kiri dari ketentuan kode. Langsung saja sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita klik
kita ketik right, kemudian buka kurung, kita klik sales kodenya, kemudian titik 2, kita hitung jumlah dari namnya ataupun jumlah dari kodenya yang berada pada paling kiri. Nah, karena untuk harga dia itu start kodenya berada pada huruf K, maka kita akan menghitung dari huruf D, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan 4, kemudian tutup kurung, kita masukkan titik 2, dan kita blok tabel referensinya. Kemudian kita kunci rumusnya menggunakan Fn F4, kemudian titik 2 karena untuk ketentuan ataupun keterangan dari diskon dan no diskon ini berada pada sales yang kedua setelah pada sales kode, maka kita akan menggunakan 2, kemudian titik 2, kosong, dan tutup kurung, lalu enter. Setelah itu kita tarik kursornya sampai ke bawah. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari rumus VLOOKUP ditambah right menggunakan bantuan dari tabel referensi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan praktik pertemuan ke-7 mengenai pengaplikasian dari rumus yang sudah saya jelaskan, khususnya untuk rumus VLOOKUP dan VLOOKUP ditambah dengan right, mid, dan left. Nah, untuk jabatan, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP ditambah dengan mid. Kenapa? Karena untuk tabel referensi dari jabatan ini, dia itu posisinya adalah ke samping ataupun horizontal, maka saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk penggunaan rumus mid, karena kode dari nama jabatan ini berada di tengah, maka saya akan menggunakan rumus VLOOKUP ditambah mid. Pertama sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita tambahkan mid, kemudian buka kurung, kita klik sales kodenya, titik 2, kita hitung. Untuk rumus mid kita harus menambahkan start name-nya atau start kodenya. Nah, untuk start kode dari jabatan ini berada pada posisi ke 1, 2, 3, 4, 5. Dia itu start name-nya ada di posisi kelima. Kemudian titik 2, kita hitung dia itu hurufnya ada berapa? Ada 3, jadi kita masukkan 3, kemudian tutup kurung, kemudian titik 2, kita masukkan tabel referensinya, kemudian kita kunci menggunakan Fn F4, kemudian titik 2 karena dia itu keterangan dari nama jabatannya berada pada sales kedua setelah sales kode, maka kita ketikkan 2, kemudian titik 2 kosong sebagai pengunci, tutup kurung, dan enter. Lalu kita tarik kursornya sampai ke bawah. Nah, jadi kolom jabatannya sudah terisi menggunakan rumus VLOOKUP ditambah dengan mid. Kemudian untuk gaji pokok saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan masukkan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita klik sales kodenya atau golongannya berada di posisi kemana? Kemudian kita klik, kemudian titik 2, kita blok tabel referensinya. Nah, karena yang dibutuhkan adalah gaji pokok, jadi kita blok kodenya hanya kode dari golongannya dan juga gaji pokok. Tunjangan tidak apa-apa, kita tidak usah masukkan. Kemudian kita kunci menggunakan Fn F4, titik 2, karena gaji pokok ini berada pada kolom kedua, jadi kita akan masukkan angka 2, kemudian titik koma, kosong, dan tutup kurung, lalu enter. Kita tarik kursornya sampai ke bawah. Oke, jadi ini adalah total dari gaji pokok yang didapatkan dari masing-masing golongan sesuai dengan ketentuan dari tabel referensi yang sudah disiapkan. Untuk potongan, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP karena untuk posisi ataupun tampilan dari tabel referensinya ini bersifat horizontal. Jadi, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian kita klik kode golongannya, kemudian titik 2,
kita masukkan tabel referensinya, kemudian kunci menggunakan Fn F4, titik 2 karena dia berada di sales kedua, titik 2 kosong sebagai pengunci, tutup kurung, dan enter. Lalu kita tarik kursornya sampai ke bawah. Jadi ini adalah jumlah dari potongan yang akan didapatkan oleh nama-nama karyawan di sini sesuai dengan tabel referensi yang disiapkan. Untuk jumlah potongan, saya akan mengalihkan dari gaji pokok dan juga potongan. Caranya, kita akan menggunakan rumus matematika dasar pada aplikasi Excel. Caranya, kita klik sama dengan, kemudian kita klik sales gaji pokok, kemudian kita masukkan simbol operator perkalian, kemudian kita klik sales potongan, lalu enter. Nah, jadi kita akan tarik kursornya sampai ke bawah. Nah, ini adalah jumlah potongan gaji pokok yang akan didapatkan oleh masing-masing nama karyawan berdasarkan golongannya dan menggunakan rumus matematika dasar pada aplikasi Microsoft Excel. Kemudian untuk gaji bersih, saya akan mengurangkan antara gaji pokok dengan potongan yang sudah didapatkan. Caranya kita klik sama dengan, kemudian kita klik sales gaji pokok, kemudian masukkan operator simbol dari pengurangan. Setelah itu, kita klik sales jumlah potongan, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik kursornya sampai ke bawah. Nah, ini adalah gaji bersih yang akan didapatkan oleh nama-nama karyawan berdasarkan golongan. Ada golongan A, B, C, sesuai dengan jumlah potongan dan gaji pokok yang mereka dapatkan. Jadi, cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai penggunaan rumus VLOOKUP ditambah dengan rumus left, mid, dan right dan penyelesaian dari tugas praktik ke-7. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan dalam penggunaan rumus. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.